Jumpa lagi di cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengalami kegundahan hati dan pikiran karena orang-orang Babilonia banyak yang menyembah patung buatan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan ada pula yang menyembah Raja Namrud sebagai pimpinan tertinggi yang berkuasa di kerajaan pada saat itu. Kegundahan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian dijawab oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim mendengar seruan dari Allah secara langsung. Allah SWT meminta agar Nabi Ibrahim segera mengumpulkan burung-burung. Tiba-tiba saja beberapa burung datang dan berkumpul di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian burung-burung tadi dipotong-potong menjadi kecil dan disebar ke beberapa tempat yang berjauhan. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk memanggil burung-burung tadi dari jarak yang jauh. Sungguh ajaib. Atas izin dari Allah yang Maha Pencipta, burung-burung yang tadinya telah mati terpotong-potong, tiba-tiba hidup kembali dan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan wujud yang utuh, tanpa terluka sedikit pun. Dalam peristiwa ini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperlihatkan secara langsung bagaimana kekuasaan Allah SWT. Nabi Ibrahim sangat gembira telah berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Ajakan beriman hanya kepada Allah. Setelah peristiwa ini, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak orang-orang untuk ikut bersamanya menyembah hanya kepada Allah SWT. Tetapi masyarakat Babilonia menolak dan menentang ajakan dari Nabi Ibrahim. Bahkan ayahnya sendiri mengusir dan menghardik Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, saat Raja Namrud bersama kaumnya pergi keluar kota, Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam membawa kapak besar dan menghancurkan patung-patung berhala yang ada di tempat ibadah masyarakat kota, kecuali satu patung yang paling besar masih dibiarkan utuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan kapak besar tadi ke leher patung yang masih utuh. Ketika Raja Namrud dan kaumnya pulang, mereka kaget melihat semua patung-patung berhala telah hancur dan hanya tersisa satu patung besar saja. Mereka langsung saja menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukannya. Dengan cerdik, Nabi Ibrahim alaihissalam membantah tuduhan dari Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang menghancurkan patung-patung kecil adalah si patung besar yang di lehernya ada kapaknya. Serentak, orang-orang yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim gila. Mana mungkin patung yang tidak bisa bergerak telah melakukannya. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyadarkan masyarakat di kawasan Babilonia agar tidak menyembah patung yang sudah jelas tidak dapat berbuat apa-apa. Perdebatan dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim berkata, Allah SWT adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Raja Namrud menjawab, Akulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk membuktikannya, Raja Namrud memanggil dua orang. Satu dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Kemudian ia berkata, Akulah yang membuat orang ini mati dan hidup. Nabi Ibrahim pun tersenyum.
Nabi Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya Allah SWT menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah matahari itu dari arah barat." Raja Namrud terdiam tak berkutik. Ia tak mampu menerbitkan matahari dari arah barat. Ia pun malu dan marah. Atas perintah Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dihukum dengan dibakar hidup-hidup di daerah Urfa yang sekarang disebut Turki. Persiapan dilakukan. Para pasukan kerajaan membangun tungku perapian raksasa lengkap dengan bahan bakar yang jumlahnya sangat banyak, hingga cukup untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam selama berhari-hari. Waktu pelaksanaan telah ditentukan. Semua rakyat dan para pejabat kerajaan diperintahkan oleh Raja Namrud agar hadir menyaksikan pelaksanaan hukuman bagi penentang raja. Ketika api mulai dinyalakan, orang-orang yang hadir takjub dengan kehebatan tungku Raja Namrud. Mereka hanya berani menyaksikan dari kejauhan saja. Tungku api Raja Namrud memang sungguh sangatlah besar. Panas baranya melelehkan semua benda yang berada di sekitarnya. Jilatan apinya tinggi menjulang ke awan. Warna tungku berubah merah menyilaukan mata hingga tak ada yang berani mendekatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bisa berserah diri kepada Allah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam didorong masuk ke dalam tungku pembakaran raksasa oleh para pasukan Raja Namrud, semua orang yang menyaksikan merasa gemetar dan takut. Saat itu juga tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam lenyap dari pandangan mereka. Beberapa orang ada yang berteriak histeris, ada pula yang memuji kehebatan Raja Namrud. Demikianlah salah satu bukti kekejaman dari Raja Namrud. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa.